قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini tumben agak sedikit banyak, apa emang lagi ada liburan atau gimana? Liburan? Masya Allah. Jadi agak kaget nah ya. Taib, melanjutkan kitab Taharah di sesi pertama dari kitab Zad al-Mustaqni' dan juga nanti kitab jual beli dari kitab Ar-Rawd al-Murbi'. Di bab al-istinja, meneruskan pertemuan sebelumnya, dikatakan oleh al-Imam Al-Syeikh al-Imam Al-Hajjawi rahimahullah, wa yahrumu istiqbalul qiblati wastidbaruha fi ghairi bunyanin wa labthuhu fawqa hajatih. Ada beberapa hal yang menjadi adab dalam menunaikan hajat, dan ini sesuatu yang dilarang, sehingga beliau menaskan dalam kalimat beliau wa yahrumu, yaitu haram, istiqbalul qiblah wastidbaruha, haram menghadap kiblat dan membelakangi kiblat dalam rangka apa? Menunaikan hajat fi ghairi bunyan, di selain bangunan. Ya. Jadi muqayyad dengan ikatan di selain bangunan. Diharamkan menunaikan hajat menghadap atau membelahi kiblat kalau itu bukan di dalam bangunan. Adapun kalau itu berupa bangunan, WC yang umumnya sekarang, maka keharaman itu hilang menurut pendapat yang lebih sahih. Sebenarnya masalah ini masalah yang diperselisihkan ulama akan hukumnya, apakah keharaman ini terikat dengan di dalam atau di luar bangunan, atau secara mutlak haramnya di dalam maupun di luar bangunan. Ini khilaf di antara ulama, namun pendapat yang lebih tepat wallahu alam bahwasanya keharaman ini kalau kita pipis atau BAB di tempat yang bukan bangunan. Ya, seperti misal entah padang pasir, entah misal di kebun, enggak ada WC maka di kebun, atau di tempat yang terbuka, pokoknya bukan tempat bangunan, dan tidak disyaratkan bangunan itu harus beratap. Kalau misalnya seseorang menunaikan hajat di suatu hujro atau kamar atau suatu rumah terbengkalai yang atapnya sudah hancur dan atapnya langit langsung, maka itu termasuk bangunan. Ya, maka tidak haram untuk menunaikan hajat menghadap atau membelakangi kiblat. Karena memang ada hadis Nabi SAW riwayat dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblah wa la tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu." Jika seorang dari kalian jika kalian mendatangi al-ghait, al-ghait maknanya di sini adalah makan atau tempat untuk menunaikan hajat, maka fala tastaqbilul qiblah wa la tastadbiruha, maka janganlah kalian menghadap kiblat dan janganlah kalian membelakangi kiblat, melainkan hadaplah hadaplah ke timur
atau ke barat. Ini posisinya ketika itu di Madinah, bukan bermaksud harus menghadap timur barat sekarang, karena maksud dari sini adalah jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Dan ini ditakyid, diikat hukum ini dengan apa? Dengan masalah berada di bangunan. Dan istiqbalul qiblah, menghadap kiblat, itu memang dalam fikih ada beberapa hukum sesuai dengan 5 macam hukum taklifi. Ada masalah menghadap kiblat yang wajib, ada masalah menghadap kiblat yang sunnah, ada masalah menghadap kiblat yang mubah, ada masalah menghadap kiblat yang makruh, ada masalah menghadap kiblat yang haram. Menghadap kiblat yang wajib yaitu ketika melakukan salat fardu. Ya, melakukan salat fardu ya secara mutlak, syarat sahnya bahkan adalah istiqbal kiblah. Ya, menghadap kiblat yang wajib diantaranya adalah salat fardu, wajib menghadap kiblat. Kemudian salat sunnah di bukan kendaraan, maka wajib menghadap kiblat. Salat sunnah di bukan kendaraan, ada lebih bagusnya salat sunnah saat safar, ya di bukan salat sunnah di selain kendaraan, ya kecuali saat safar. Atau bagaimana cara membahasakannya? Al-muhim salat sunnah pada asalnya wajib menghadap kiblat. Ini wajib. Ya. Ini dulu. Baik salat fardu secara mutlak wajib menghadap kiblat. Salat sunnah pada asalnya wajib menghadap kiblat. Gitu. Bahkan semua ini syarat sah salat pada asalnya. Kalau salat sunnah di Masjid Muhsinin, maka syarat sahnya menghadap kiblat, wajib. Namun ada menghadap kiblat yang sifatnya sunnah, tidak wajib. Seperti apa? Yang pertama, salat sunnah di atas kendaraan saat safar. Salat sunnah di atas kendaraan saat safar. Ya, salat sunnah di atas kendaraan saat safar. Kan Nabi SAW, beliau tidak turun dari kendaraannya saat safar untuk menunaikan salat sunnah. Beliau tidak turun dari kendaraannya. Maksud kendaraan ketika itu bukan mobil, mesti binatang ya. Maka kalau misal antum naik bis atau kereta atau pesawat dan antum menginginkan salat sunnah di kendaraan tersebut dan antum musafir, maka boleh salat menghadap manapun, ke arah manapun kendaraan itu berarah. Begitu. Namun kalau jadi driver ya kalau bisa jangan dulu ya, karena ya gimana ya, nggak darurat untuk sholat sunnah, maka dia driving harus membutuhkan konsentrasi lebih. Kemudian yang kedua, dianjurkan untuk istiqbal menghadap kiblah, yaitu apa? Berdoa, membaca Quran. Ini dianjurkan menghadap kiblat, namun tidak wajib. Ya, beda dengan yang tadi wajib, itu untuk sholat fardu itu wajib secara mutlak, dan untuk sholat sunnah secara umum dan pada asalnya memang wajib. Taib, kemudian menghadap kiblat yang sifatnya hukumnya mubah. Hukumnya mubah arti dipersilahkan, diperbolehkan. Seperti menghadap kiblat, yaitu seperti menunaikan hajat di dalam bangunan. Menunaikan hajat di dalam bangunan itu boleh menghadap kiblat atau membelakanginya. Tidak makruh, tidak pula haram. Itu pendapat yang lebih sahih. Kemudian juga menghadap kiblat, yaitu ketika seseorang dia, kalau ini sebenarnya tidak bisa dikatakan boleh, namun dalam kondisi darurat ya dia menghadap kiblat, dia tidak mampu menghadap kiblat di kendaraan saat safar. Dia tidak bisa mendapatkan musalla di kendaraannya dan tidak bisa sholat di rest area karena ini mungkin di pesawat atau di mana. Maka tidak wajib untuk menghadap kiblat di kondisi seperti ini. Kayak antum naik kereta, ya,
dan baru sampai di Gambir jam, antum safar dari mana gitu, baru sampai di Gambir jam 6 pagi misal, sehingga lewat waktu subuh, dan waktu subuh itu antum hanya ada di kereta, nggak bisa keluar, dan qadarullah misal keretanya tidak ada musola misal, maka antum sholat di tempat duduk, maka ini tidak wajib untuk menghadap kiblat karena darurat atau karena memang tidak memungkinkan, maka hukum kembali ke asalnya, itu boleh-boleh saja antum menghadap kiblat atau tidak gitu loh. Ya, sesuai dengan arahan kereta aja kemana, nggak masalah kok ini. Karena apa? Karena tidak memungkinkan untuk memilih tempat untuk bisa menghadap kiblat. Bahkan berdiri aja susah karena di kereta tidak ada musola ketika itu, dan tidak mungkin berdiri di jalan yang dilalui oleh orang-orang atau penumpang lain. Tapi kemudian makruh menghadap kiblat. Ada hukum kok makruh menghadap kiblat? Iya, yaitu seorang imam setelah sholat fardu lama menghadap kiblat, maka ini hukumnya makruh. Ya, seorang imam setelah sholat fardu menghadap kiblatnya lama. Artinya gini, disunnahkan sebagaimana perbuatan Nabi SAW untuk berbalik duduk, berputar ya, menghadap ke jemaah. Itu sunnah Nabi SAW, dengan kadar kapan dia masih menghadap kiblatnya setelah salam, yaitu kadar istighfar 3 kali dan astagfirullah. Kemudian apa? Allahumma antas salam minkas salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Itu dengan kadar itu dia apa? Menghadap kiblat. Setelah itu baru berputar untuk menghadap jemaah. Ini sunnah Nabi SAW. Maka seorang imam yang setelah sholat fardu selalu menghadap kiblat, maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Kenapa kok bisa dihukumi makruh oleh sebagian ulama? Karena maksud dari tetap menghadap kiblat dengan durasi yang singkat itu adalah untuk istighfar dan semisal itu, dan yang kedua untuk meninjau ulang bagi imam apakah terfikirkan olehnya sujud sahwi atau tidak. Terfikirkan olehnya sujud sahwi atau tidak. Ya, dan makmum dimakruhkan beranjak dari zikirnya sebelum imam menghadap jemaah. Kenapa? Karena masih ada posibilitas kemungkinan imam ini berninjau ulang salatnya, apakah tadi ada kesalahan atau kurang yang wajib atau bagaimana sehingga dia akan sujud sahwi, atau mungkin ada sesuatu di salatnya, atau mungkin dia tadi belum wudu misalnya, sehingga kalau dalam kadar itu maka para jemaah itu menunggu imam ini ada sesuatu enggak ada sesuatu, terus imam balik badan, maka jemaah yang punya hajat di luar maka dia diperbolehkan untuk zikir keluar. Bagaimana? Paham enggak jemaah? Maka imam fikihnya adalah ketika dia selesai salat fardu, sunnahnya dia berbalik badan menghadap jemaah sebagaimana Rasulullah SAW. Namun ketika dia belum balik badan, itu ada kesempatan untuk imam meninjau ulang salatnya tadi, apakah ada kesalahan atau kekurangan atau bahkan ketidaksahan dalam salat. Ya, maka ketika imam sudah berbalik badan, itu menunjukkan bahwasanya salat yang tadi itu sudah tidak ada apa-apa lagi, sehingga yang berkebutuhan silahkan keluar. Maka kata sebagian ulama bahwasanya memperlama menghadap kiblat setelah salat fardu bagi imam itu hukumnya makruh, karena memberikan haraj dan masyaqqah, kesulitan bagi makmum untuk berpaling dari zikir bagi yang mungkin ada kebutuhan di luar. Ya begitu. Kemudian istiqbalul qiblah yang kelima, hukum kelima, yaitu haram. Seperti apa? Menghadap kiblat ketika menunaikan hajat, kencing atau BAB di luar bangunan, di tempat terbuka. Tempat terbuka maksudnya di tempat yang bukan bangunan, di bawah pohon, di pohon misalnya atau gimana, maka ini bukan bangunan, sehingga hukumnya haram menghadap kiblat.
Ya, gitu. Seperti itu. Jadi ada 5. Hukum istiqbal al-qiblah, menghadap kiblat. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, dan ada yang haram. Wa yahrumu istiqbalu qiblati wa istidbaruha fi ghairi bunyan. Kemudian walaupun sebagian ulama mengatakan menghadap kiblat di bangunan itu tetap makruh ya. Walaupun di dalam bangunan ada sebagian ulama menghukumi makruh ya. Entah mubah entah makruh. Taib. Kemudian walabthuhu fawqa hajatih, yaitu yahrumu labthuhu fawqa atau lubthuhu fawqa hajatih. Haram berdiam di kamar mandi atau semisalnya fawqa hajatih, lebih dari kadar hajatnya. Ya, berdiam diri di WC, kamar mandi itu haram di atas kebutuhan dia gitu loh. Ya, apa sebabnya? Ya, sebabnya di sini karena kamar mandi itu tempatnya syaitan. Dari dalil kita membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Al-khubuth wal khaba'ith, kita berlindung pada Allah dari keduanya. Itu kan artinya adalah setan ya, dari kalangan jin, baik laki-laki atau perempuan di kamar mandi. Berarti kamar mandi itu tempatnya setan. Dan berdiam diri di tempatnya setan ketika itu adalah kebutuhan, maka itu tidak masalah. Apalagi itu darurat hari-hari. Tapi kalau dilebih dari kadar kebutuhan, maka itu menjadi haram. Itu yang pertama. Dan kata Nabi SAW juga, inna hadhil hushush muhtadarah. Ya, sesungguhnya tempat-tempat seperti ini, yaitu kamar mandi, kemudian hushush, yaitu tempat pembuangan najis dan sampah, itu muhtadarah, yaitu dihadiri oleh syaitan. Makanya para ulama mereka mengatakan tidak sah seseorang sholat di kamar mandi, tempat dikenal itu sebagai tempat syaitan dan tempat membuang najis-najis dan buka aurat. Dan dikiaskan dengan kamar mandi ini yaitu tempat pembuangan sampah dan najis-najis, maka itu tidak sah sholat di situ. Ya. Dan juga kata para ulama, berdiam diri di tempat najis atau semisal WC itu lebih lama, yad'u ilal waswasati wasyak, akan menjadi faktor waswas di sini maksudnya bisikan-bisikan dan keraguan. Maka diharamkan oleh sebagian dari ulama. Ya. Kemudian juga dikatakan oleh Al-Hajjawi rahimahullah, wa bauluhu fi tariqin wa dhillin nafi' wa tahta syajaratin 'alaiha thamarah. Dan diharamkan kencing di jalan dan naungan yang bermanfaat. Dan juga dilarang kencing di bawah pohon yang memiliki buah. Ya. Tapi buahnya buah yang memang dimanfaatkan. Sebenarnya bukan hanya buah. Baik daunnya atau mungkin apanya, bagian dari pohon itu dimanfaatkan. Maka diharamkan beberapa hal sini, yaitu kencing di jalan manusia, dan di dhillin nafi', yaitu di naungan yang dimanfaatkan oleh manusia. Ya, dan juga yang ketiga di bawah pohon yang bagian pohon tersebut dimanfaatkan manusia, buahnya terutama dan semisal itu. Ya, coba di jalanan. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqul la'anain. Jauhilah oleh kalian dua hal yang menyebabkan laknat orang terhadap pelakunya, yaitu di antaranya alladzi yabulu fi dhillin nasi wa fi tariqihim, yaitu orang yang kencing di tempat naungan manusia dan di jalan manusia. Ya, jalan manusia ini yang dimaksud adalah memang yang dilalui manusia dan akan memberikan dampak negatif bagi perasaan manusia ketika melihat hal tersebut.
ya kotoran tersebut di situ, kotoran manusia di situ. Ya, baik itu jalan aspal atau mungkin seperti jalan di wahana ini atau jalan setapak dan semisalnya. Maka haram kencing di tempat tersebut, dan lebih buruk lagi taghawut, yaitu BAB di tempat seperti itu, di jalanan. Maka ini lebih besar lagi keburukannya dan keharamannya. Ya. Wa fi tariqi fi dhillin nas, di tempat bernaungnya manusia misalnya. Ya, tempat di mana manusia itu biasa bernaung di situ. Di halte, shelter dan semisalnya, ya. Maka itu diharamkan. Kemudian juga wa tahta syajaratin 'alaiha thamarah, yaitu di bawah pohon yang memiliki buah yang memang buah ini dimanfaatkan. Namun para ulama mengatakan buah ini dimanfaatkan, apakah maksudnya buah yang dimakan saja atau secara mutlak yang dimanfaatkan? Maka jawabannya, baik pohon tersebut buahnya dimanfaatkan untuk dimakan atau dimanfaatkan untuk selain dari makanan, maka diharamkan untuk BAB di bagian bawahnya, di pohon, di naungan pohon tersebut. Buah yang dimanfaatkan jelas banyak, pisang dan semisalnya, misal ya. Buah yang dimanfaatkan bukan untuk dimakan namun untuk hal lain, apa kira-kira? Buah apa jemaah? Enggak dimakan buahnya. Mengkudu. Karena enggak ngerti buah mengkudu kayak gimana. Kalau bintaro tuh bintaro. Bukan bintaro di Tangerang itu, bukan. Buah bintaro yang katanya itu buat tikus. Nah, kalau misal menurut kaidah dari mazhab ini, walaupun dia bukan maksud lil akal, bukan memang buah yang memang dimakan manusia, maka dimanfaatkan untuk hal lain, maka itu dilarang juga untuk BAB atau kencing di akarnya. Ya. Kapuk misalnya. Ya. Nah, kenapa di sini kok hal-hal seperti ini dilarang gitu loh oleh Nabi SAW? Dan ini syajar, ya seperti zil juga. Karena Nabi SAW mengharamkan al-jallalah. Nah, Nabi SAW mengharamkan al-jallalah. Apa itu al-jallalah? Jallalah adalah binatang yang mengkonsumsi najis secara dominan atau tumbuhan yang terefekkan dengan najis. Ini jallalah. Bukan hanya binatang ya, tapi tumbuhan juga. Ya, jallalah itu diharamkan. Yaitu binatang yang dominan memakan najis. Ya, walaupun pada asalnya ini binatang halal dimakan. Misal lele. Lele kalau pernah makan najis itu enggak kita masalahin. Tapi kalau pakan dominannya itu najis, maka haram. Kalau misalnya lele ini ditaruh di balong dan di balong itu ada WC terapung, namun jarang yang BAB di situ, maka halal lelenya. Ya, walaupun pernah dia makan itu, gitu loh. Tapi kan ibrahnya didominasi atau di seringnya makan atau enggak gitu loh. Seringnya makan tinja atau enggak gitu ya. Ya, begitu. Tapi ada juga yang memang lele itu produk dari septic tank atau semisal itu ada. Ya, mohon maaf nih kalau ada tukang pecel lele. Mohon maaf nih. Sama pedagang kita enggak saling mentahdzir, tapi kalau misalnya itu sampai ada beberapa pakar mengatakan, ya, dan insya Allah ini benar nih dari orang pakarnya gitu, dari orang yang mengetahui. Di antara ciri lele yang dominannya makan tinja itu ketika digoreng dia apa namanya? Bukan muter, bahasanya apa tuh? Belok-belok gitu loh. Jadi nggak bisa lurus dia.
Jadi kalau antum makan di suatu warung lele goreng dong, dan antum dapetin lelenya itu ngelingker gitu, kayak ini apa? Maka ini tanda-tanda. Maaf nih Pak, lelenya dapat dari mana nih? Dari tukang. Enggak, ini makanannya apa dulu? Coba di black, jangan-jangan warnanya beda dagingnya. Enggak, dagingnya sama tetap. Maka tapi ini ya dia belum dibuktikan secara valid, namun oleh pakarnya dikatakan seperti itu. Mulai semenjak Anda dikasih tahu seperti ini, maka Anda berusaha memilih-milih ya. Kalau misalnya ternyata dia melingkar-lingkar, ya mohon maaf nih Pak, Bapak aja makan lah, udah nggak apa-apa saya bayar, nggak apa-apa Bapak aja makan. Ya. Tapi biasanya kalau yang lurus, yang maksudnya lurus nggak terlalu bengkok banget gitu, maka insya Allah itu pakanannya itu normal ya, bukan tinja. Karena memang kalau pakan tinja itu cepat tumbuhnya, lebih cepat lah, dan bisa gede gitu, bisa. Ya subhanallah. Nah kalau kita tahu ini dominan makanannya adalah tinja, maka haram, karena ini jallalah, diharamkan. Hanya saja sebagian ulama memberikan rukhsah atau keringanan hukum, tetap mengharamkan pada asalnya, namun dikarantina terlebih dahulu untuk disterilkan, karena dagingnya bagaimanapun tetap daging. Nggak mungkin kalau dia makan tinja dagingnya juga warnanya sama kayak tinja, itu nggak gitu juga. Ya, maka sebagian ulama memberikan keringanan, yaitu diberi waktu jeda, dikarantina dulu sampai dia itu benar-benar tidak mengandung zat yang dari buangan manusia juga gitu ya. Maka begitu juga kata para ulama dengan tumbuhan yang juga menyerap dari najis, maka ini jallalah. Dan qadarullah itu kadang bisa tumbuhan terefek, terkontaminasi karena serapan dari akarnya itu dari benda-benda najis. Itu ternyata memang bisa berpengaruh pada tumbuhan, sebagian tumbuhan mungkin. Baik buahnya bahkan batangnya. Ya. Nah, waktu Anda dulu dakwah di Kalimantan, kita tuh karena memang ketika kondisi itu sulit ya. Waktu itu dana bos belum ada untuk para guru. Kita biasa makan di sana tuh karena kan tanah gambut, banyak tumbuhan pakis. Pohon pakis tuh kayak tumbuhan paku gitu. Sayur pakis tuh menjadi menu harian di sana. Ya, saking gak ada lauknya kadang-kadang gak ada pakis dan hanya bubur, garam dan kecap. Masa-masa sulit itu dulu di pesantren, tapi pesantren Sufi Tarekat ketika itu anak dakwah di sana di pedalaman Kalimantan. Nah, suatu ketika salah satu dari guru lah gitu ya, istrinya guru di situ, kita biasa makan masakan beliau. Kadang kita disuguhin sayur dari isinya sayur ini batang tumbuhan yang pakai tunas, terus ini nih talas ya, kan talas tuh batangnya tuh yang muda yang bagus itu bisa dijadikan sebagai bahan sayur talas gitu kan. Nah, kadang kita makan sayur talas itu karena ada beberapa talas muda. Nah, qadarullah ketika itu kita makan sayur talas, kok ini beda rasanya gitu. Talas ini batangnya gitu. Kalau airnya mungkin kuahnya oke-oke aja, tapi kok rasa talasnya kok kayak nggak enak gini ya gitu. Saya tanya sama teman-teman, nanya kok beda ya rasanya, nggak kayak biasanya, ini kuahnya oke tapi kok batang talasnya kok agak gimana, nggak bisa diomongin nih gitu. Jadi ngambil di mana talasnya? Oh iya ngambil di situ, tahu nggak ambil mana? Jadi kita tuh punya kamar mandi yang mana itu umumnya kita para guru itu ya pipis di situ gitu loh, di kamar mandi itu, dan saluran airnya keluar kan. Dan menjadi genangan di luar kamar mandi, genangan yang luas, itu isinya ya produk-produk najis semua, dan banyak tumbuh talas, ngambilnya di situ dong, dan ternyata rasanya memang berubah. Iya. Tapi alhamdulillah akhirnya jadi ustadz seperti ini. Ya.
Nah, alhamdulillah. Ya setelah itu ya nggak mau lah makan itu lagi, makan yang sudah ya udah nggak enak, gambarannya udah nggak enak. Emang rasanya nggak enak, dan setelah tahu dari mana asalnya itu ada nyesel juga, kok ya Allah kemakan ini, udah gimana mau muntahin gimana. Kalau Abu Bakar As-Siddiq mungkin langsung merogoh tekaknya dan langsung dimuntahin, tapi ya kita kan nggak biasa kayak gitu, ya udah, ya subhanallah. Jadi ternyata bisa berpengaruh, ya makanya berarti ini menunjukkan tidak boleh kita mengambil ya baik lele atau ikan yang memang di situ dominan makannya adalah najis, ya. Dan boleh dikatakan wallahu alam khawatirnya misal kali-kali yang najis, ya, yang hitam warnanya itu, bukan hanya coklat. Kalau mungkin kalau Ciliwung itu masih ada kemungkinan masih dimaafkan loh sapu-sapunya, karena airnya masih coklat dan masih luas gitu ya. Antum akan lihat di daerah Jakarta Barat, Jakarta Pusat itu ada beberapa kali baik alami atau buatan yang warnanya hitam jelek gitu. Ya kayak di daerah Dan Mogot itu kan sampingnya itu kali tuh. Itu hitamnya luar biasa itu. Orang itu ikan pada umumnya aja itu nggak bisa di situ. Ya bakteri aja mungkin sebagiannya tobat di situ, nggak mau di situ. Nah kalau misalnya orang menjala, plek, dapat ikan sapu-sapu dari situ, apa hukumnya? Haram dikonsumsi, bermadarat, haram. Karena apa? Karena makanan utamanya sehari-hari yaitu najis, makanya ini masuk jalalah. Jadi jalalah itu nggak mesti septic tank doang. Hanya saja kalau kita makan somai atau semisalnya, hal yang tidak zahir bagi kita itu bukan hal yang harus kita korek-korek. Misalnya kita tanya Kang Somai, bentar nih, saya sebelum beli ini ikan sapu-sapu kan? Wah iya Pak, gitu. Bentar, ini hasil ikan sapu-sapu dari mana? Kalau bukan dari kali yang di lewat wahana ini, enggak mau. Kalau kali lewat wahana sapu-sapunya masih boleh. Ikhwan, antum jadi kalau ngejala di situ bisa tuh. Tiap hari makan sapu-sapu, banyak kok di situ. Ya. Tapi kalau dapatnya ikan sapu-sapu ini dari tempat yang limbahnya itu terlalu pekat seperti yang hitam warnanya, maka ini masuk dalam hewan jalalah, nggak boleh konsumsi. Cuman kan kita nggak mungkin nanya ke tukang somai seperti itu, ya begitu. Tapi kalau kita tahu maka nggak boleh makan itu, maka diharamkan makan jalalah. Oleh karena itu di sini mengacu ke hukum wa tahta syajaratin 'alaiha thamarah, yaitu diharamkan untuk kencing atau BAB di pohon yang buahnya dimanfaatkan. Bahkan bukan hanya dimanfaatkan untuk makan, mungkin buahnya dimanfaatkan untuk hal lain. Bahkan mungkin bukan hanya buah, melainkan apa yang dimanfaatkan dari pohon itu atau tumbuhan itu, dan dengan BAB atau BAK-nya kita itu bisa berpengaruh pada itu, maka diharamkan melakukan BAB atau BAK di tempat tersebut. Ya. Misalnya di sawah orang, ya, di ladang orang, di tanaman jagung orang misalnya, mumpung nggak kelihatan terus BAB di situ, wah itu masuk dua pengharaman, ya, baik karena di tumbuhan orang, di tumbuhan yang itu bisa berefek ke jagung orang misalnya, dan juga itu kan dikiaskan dengan jalan yang dilalui oleh orang, karena petaninya itu nanti suatu saat akan lewat situ, walaupun misal maaf BAB-nya misalnya kering udah di situ. Kemudian petani ngeliat siapa ini yang melakukan ini di ladang saya, pasti akan marah gitu loh, merasa dihinakan, ya gitu ya, seperti itu. Taib. Wa yastajmiru bihajarin thumma yastanji bil ma'. Kata Al-Hajjawi rahimahullah, dan seseorang istijmar dengan hajar, dengan batu, thumma yastanji bil ma', kemudian dia mencebok dengan air. Ya, ini dua hal, yaitu istijmar dan istinja dengan air. Istijmar yaitu cebok tapi bukan dengan air, dia dengan batu atau yang sekias dengannya, seperti tisu, kertas dan semisalnya, maka itu hukumnya boleh. Walaupun ada air, dia istijmar dengan batu doang itu boleh, minimal tiga olesan atau sampai tuntas, dianggap tuntas. Lebih afdal lagi kata sebagian ulama, istijmar dengan batu atau tisu atau misalnya kemudian dengan air
digabungkan dua ini. Ini kata sebagian ulama ini lebih afdal. Namun dalam kitab Ar-Rawd Al-Murbi' dikatakan fa in akisa kuriha. Kalau dibalik maka makruh. Kata sebagian ulama ya, enggak semua ulama. Jadi gini, kalau kita cebok dengan tisu dulu kemudian dengan air maka itu silahkan. Namun kalau dibalik dengan air dulu habis itu dengan tisu maka ini makruh. Kata sebagian ulama. Ya mudah-mudahan sih kalau ada hajat enggak makruh ya. Mudah-mudahan. Ya gitu. Karena tidak ada dalil pemakruhan di sini ya. Tidak ada, mungkin pemakruhannya hanya karena memang tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Dengan batu dulu, dengan air dulu baru dengan batu itu tidak pernah dilakukan. Jadi seolah dimakruhkan gitulah. Ya, tetapi wallahu a'lam mudah-mudahan tidak masalah insyaallah ya. Wa yujzi'uhul istijmaru illam ya'dul khariju mawdi'al 'adah. Dan sah dan cukup istijmar enggak masalah walaupun dengan adanya air. Seseorang istijmar dengan tisu walaupun ada air, dia cuma dengan tisu doang, itu sah, enggak ada masalah. Lebih afdal memang dengan air, tapi kalau dia mencukupkan dengan tisu enggak masalah. Cukup selama najis yang keluar itu tidak melampaui tempat biasanya gitu loh. Tidak melampaui tempat biasanya. Ya. Kalau misalnya maaf dia agak cair misalnya tinjaknya, akramakumullah, keluar agak cair dari itu sampai ke maaf daerah selangkangan atau apa, maka tidak cukup dengan batu atau tisu, melainkan harus pakai air. Jadi batu atau tisu itu hanya diperbolehkan untuk membersihkan maaf bagian dubur saja. Adapun kalau di luar dari tempat normal sampai maaf selangkangan atau paha, maka tidak bisa dengan tisu atau air. Tidak bisa dengan tisu atau air. Ya. Dan ini berlaku untuk tentu orang dewasa. Karena berkaitan dengan keabsahan salat nantinya. Ya. Dan untuk anak kecil, kalau dia sudah mumayyiz, yang mana sudah harus dilatih untuk salat, maka ini juga berlaku. Artinya ajarkan gitu pada anak-anak. Kalau ya nggak boleh pakai tisu doang. Kalau misalnya maaf tinjaknya itu melebihi keluarnya ke bagian yang bukan biasanya, maksudnya sampai ke selangkangan, ke paha, ya begitu. Nggak bisa, harus pakai air pembersihan dari kulitnya gitu. Karena apa? Karena batu atau tisu itu biasanya belum bisa untuk betul-betul menghilangkan najis tersebut. Tapi ini pun adalah pandangan yang memang pandangan mazhab atau ulama mazhab yang memang zaman ketika itu mereka belum punya tisu dan hanya terfikir batu mungkin. Kalau sekarang sebenarnya sudah ada tisu basah yang memungkinkan untuk menghilangkan najis itu sebenarnya. Insyaallah sih hilang insyaallah. Ya cuman mungkin lebih afdal jangan mencukupkan pada tisu aja supaya lebih menenangkan, juga pakai air. Ya pakai air. Dan untuk menghilangkan najis, air yang dipakai tidak harus air yang suci menyucikan. Tapi air suci biasa itu boleh. Ya, kalau misalnya yang ada itu misal air sirup misalnya, maka boleh, bisa dipakai untuk istinja. Karena pendapat yang lebih sahih adalah untuk menghilangkan najis itu tidak wajib dengan air mutlak, air suci menyucikan, tapi boleh juga dengan atau sah juga dengan air yang suci saja bisa. Contoh antum ketika cuci baju, antum mencuci pasti pakai deterjen. Nah sekarang kalau ada baju yang terkena najis, bedong, popok atau semisalnya terkena najis, antum menyucinya kan pakai deterjen. Dan deterjen dengan air melarut, apakah itu menjadi air mutlak? Tentu enggak. Dia menjadi air yang suci namun tidak menyucikan pada asalnya. Makanya enggak boleh kita wudu atau mandi junub dengan air bunga, air deterjen, air sabun, enggak bisa. Tapi itu kan hadas. Adapun untuk menghilangkan najis, maka dengan air sabun, air deterjen, air bunga itu enggak ada masalah. Air kopi, ya air teh enggak ada masalah. Ya selama bukan air yang najis atau yang terkena najis. Seperti itu, wallahu a'lam. Ya. Taib, itu untuk kitab At-Taharah. Kita sedikit kemudian akan membahas
masalah kitab Al-Bai' dari kitab Ar-Raud Al-Murbi' di masalah hukum jual beli kotoran.